Saudaraku sekalian, pada akhirnya ya saudara, mengikut Yesus itu bukan hanya memperbaiki moral saudara, dari tidak baik menjadi baik. Bukan. Dulu saya pikir begitu dan terus-menerus selama bertahun-tahun saya di dalam konsep itu. Tetapi ternyata saudara, kalau kita memahami mengikut Tuhan Yesus hanya untuk perbaikan moral, akhirnya kita akan tidak mencapai yang Allah kehendaki. Mengikut Yesus itu berarti mengubah kodrat sepenuhnya. Membongkar semua, membuang semua. Maksudnya manusia lama kita. Jadi kalau kita hanya sampai taraf perbaikan moral, dan kita berharap dengan perbaikan moral itu kita bisa menjadi lebih baik, ternyata sangat lambat dan kadang-kadang sulit menjadi baik. Sampai pada suatu saat saya mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tak dapat jadi muridku. Lukas 14 ayat 33. Baru kita mengerti maksud Paulus, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah. Itu artinya bukan hanya perbaikan moral, tapi matikan semua kodrat dosa di dalam diri kita, manusia lama kita. Nah, masalahnya saudara, bagaimana itu bisa kita lakukan? Bagaimana itu bisa kita lakukan? Nah, ini saudaraku sekalian, keunikan kekristenan. Bagaimana kita bisa melakukan perubahan kodrat secara total, manusia lama yang dimatikan, segala sesuatu yang duniawi yang dimatikan. Bagaimana caranya? Saudara, di sini membutuhkan benar-benar keberanian, saudara. Saya berpuluh-puluh tahun tidak berani, saudara. Karena saya pikir hidup saya kurang bahagia, jadi tidak normal, jadi ekstrim, jadi fanatik, jadi aneh. Tetapi ternyata tidak ada jalan lain untuk menjadi anak kesukaan Allah. Kecuali kita bertekad untuk benar-benar mengakhiri jalan hidup kita. Jalan hidup kita akhiri. Kita harus memasuki jalan hidup yang baru. Untuk itu kita harus berani memang benar-benar berkomitmen untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Untuk hidup kudus, saudaraku. Jadi targetnya bukan hanya menjadi baik lalu secara ritual kita bertambah baik. Kita harus berani mati ketika kita berkata, Tuhan, aku tinggalkan dunia untuk mengikut Engkau. Mengikut Engkau Tuhan. Artinya bagaimana aku hidup seperti hidup yang Kau jalani. Tidak kurang dari itu. Bagaimana aku hidup dalam hidup seperti yang Kau miliki Tuhan. Tidak boleh kurang dari itu. Nah, tekad ini harus kita miliki, saudara. Sementara itu tentu juga disertai dengan pengertian bahwa kita tidak berharap ada kebahagiaan, sukacita, kesenangan dari dunia ini. Sebab selama kita masih berharap ada kesenangan, kesukaan dalam dunia ini, maka saudaraku sekalian, kita tidak akan pernah bisa hidup dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Nah, tekad ini harus kita miliki. Ya saudara, kalau istilah saya itu mengkhianati diri sendiri atau berani bunuh diri. Matikan segala sesuatu yang duniawi.
Seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah, tentu atas orang-orang durhaka. Saudara, kita tidak boleh mencapai kesucian setengah-setengah atau mau lebih baik. Kita langsung harus mentarget kesucian dalam standar Allah. Kita langsung mentarget sempurna seperti Bapa. Langsung mentarget serupa dengan Yesus. Memang ini kedengarannya lebay atau berlebihan atau hiperbola. Tetapi ini standar, saudara. Soal bagaimana nanti perjuangan kita, ya nanti. Tapi tekad itu harus kita miliki. Dulu saya juga berpikir pokoknya sekarang lebih baik, sekarang lebih baik, sekarang lebih baik. Lebih baiknya itu sebenarnya masih di wilayah perbaikan moral. Tapi pada dasarnya masih hidup dalam kehidupan manusia lama. Saya setuju ada gradual, ada proses bertahap untuk lebih baik. Tetapi harus di area maksud saya, di kawasan, di realm, dari orang yang telah mematikan keinginan dagingnya, orang yang telah mematikan keduniawiannya, orang yang nekat sungguh-sungguh untuk langsung mentarget sempurna seperti Bapa, langsung mentarget serupa dengan Yesus, langsung mentarget kesucian hidup seperti kesucian Tuhan. Nah, kalau kita berani mentarget itu, saudara, kita memang termehek-mehek berat hidup ini. Tetapi proses itu berlangsung, betul, lebih baik, tambah baik, betul. Tetapi di area kematian daging yang sudah kita lakukan, kematian manusia lama yang sudah kita lakukan, kita komitmenkan, kita tekadkan. Beda dengan orang yang hanya menjadi baik, ya memang bertahap juga menjadi baik. Tapi tidak pada area mematikan segala sesuatu yang duniawi. Saudara, saya tidak bisa membahasakan ini secara lengkap sebenarnya. Tetapi saya mengalami, saudara, mengalami. Yaitu bagaimana saya harus mengakhiri jalan hidup saya. Mengakhiri semua kesenangan-kesenangan dunia, ambisi, ego, aku tanggalkan. Ya, semua keinginan aku lepaskan. Keinginanku hanyalah menyenangkan hati Allah. Ini bukan main-main, saudara. Tekad ini kita miliki, saudara. Soal nanti bagaimana perjuangannya nanti. Nah, ketika tekad ini kita miliki, kita masuk dalam perjuangan untuk sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, atau hidup kudus tak bercacat, tak bercela. Nah, kita mulai mengalami proses perubahan. Dan perubahan itu permanen sekali, saudara. Sekali kita berubah tidak akan mundur. Kalau dulu perbaikan moral kita bisa baik sesaat. Waktu-waktu tertentu kita baik. Waktu-waktu yang lain kita salah lagi, dosa lagi, jatuh lagi, salah lagi, dosa lagi. Tapi sekarang tidak. Jadi kita memang terus mengalami proses tetapi tidak akan mundur. Jika itu ada di area kematian dari manusia lama. Ya, saya harap apa yang saya sampaikan ini saudara-saudara sekalian pahami. Pokoknya nekat senekat-nekatnya di sisa umur hidup kita ini, ketika kita ada di hadapan tahta pengadilan Kristus, kita bisa berkata, sudah selesai Tuhan. Dan Tuhan melihat wajahnya, potretnya di dalam wajah kita. Potretnya, wajahnya di dalam hidup kita. Ayo, mumpung masih ada kesempatan, saudara. Ya, mumpung masih ada waktu, ya. Kalau waktu ini berlalu, tidak ada kesempatan lagi, saudaraku, tidak akan terulang untuk selamanya. Oke, cukup, saudara. Mari angkat tanganmu. Bapa, aku juga mengangkat tangan, menyerahkan tubuh jiwa rohku seluruh segenap hidupku, tubuh jiwa roh kami seluruh hidup kami dalam tanganmu, keluarga
kami juga orang-orang yang kami kasihi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian, Tuhan memberkati.